Selamat malam Bapak-Bapak, selamat kita berjumpa lagi. Bahkan selamat kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam Amsal 29 ayat 18. Kita baca di dalam Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, jadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kita ulangi. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang berpegang pada hukum. Di mana tidak ada visi, orang binasa. Itu salinan lain. Di seluruh dunia ada orang-orang percaya lahir baru yang binasa. Mereka tidak binasa dalam dosa. Mereka telah menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Mereka menghadiri ibadah gereja, tapi mereka mati secara rohani. Hidup mereka sebagai orang percaya adalah rutinitas. Mereka kehilangan penglihatan dari tujuan hidup yang diberikan Allah. Mereka tidak memiliki visi. Kita harus memiliki visi rohani. Saya akan beri judul khotbah pada malam hari ini adalah visi rohani. Kita harus memiliki visi rohani. Kita harus diberikan kemampuan untuk melihat ke dalam dunia roh dan mengetahui segala sesuatu dapat kembali. Amsal 29 ayat 18. Kita baca ulang. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Haleluya. Jika tidak ada visi, orang akan binasa. Jika tidak ada perkataan dari Allah, orang-orang tidak terkendali. Tanpa nubuatan, orang-orang jadi kacau. Tanpa firman, semua sia-sia. Kata Ibrani dalam visi, perkataan dan nubuatan. Kata Ibrani, visi, perkataan dan nubuatan adalah chason. Mengacu pada pewahyuan yang segar dari Allah. Minyak yang baru selalu segar. Kita sedang hidup di masa kegelapan, kebingungan, dan ketidakamanan. Kita butuh wahyu yang segar. Kita baca Hosea 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kita perhatikan firman Tuhan. Kalau bicara tentang pewahyuan atau firman atau nubuatan, seperti kita ingat sekarang yang terjadi itu dan nubuatan ribuan tahun lalu, ribuan tahun, di mana balas sampar menjadi kenyataan. Nah, kalau tidak ada nubuatan, tidak ada wahyu, tidak ada firman, bagaimana jadinya kehidupan manusia? Tetapi kita harus sadar bahwa pada satu saat firman itu akan diangkat, tidak ada di bumi. Orang akan mengembara dari ujung ke ujung untuk cari firman, tapi tidak ada. Masa-masa yang sangat sulit.
Amos pasal 8 ayat 12. Amos pasal 8 ayat 12. Mulai dari ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini, bukan kelaparan akan makan, bukan kehausan akan air, tetapi mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman, tetapi tidak dapat. Saudara bisa bayangkan nubuatan ini sudah berlaku ribuan tahun. Dan itu pasti akan terjadi seperti masalah balas sampar COVID itu sudah ribuan tahun. Sekarang menjadi fakta dan kenyataan sangat menakutkan. Kalau kita lihat situasi sekarang akan kembali kepada PSBB yang lama, ya banyak yang pro and kontra, tetapi ini yang harus dijalani oleh manusia untuk menghindar daripada COVID-19. Tetapi ini nubuatan yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak ada satu manusia di kolong langit ini dapat mengkondusifkan atau memberi kedamaian, keamanan selain Tuhan sendiri. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan izinkan ini terjadi. Kita merasa semua ada keterbatasan, keterpurukan dalam segala hal. Ya, saya ingat cerita beberapa waktu lalu, ada seorang ibu minta kepada suaminya uang 150.000 hanya untuk beli beras dan minyak, tapi sang suami tidak punya uang karena keterbatasan hingga terjadi percecokan dan dia membunuh istrinya ditanam di bawah ranjang. Ini luar biasa. Ini dampak daripada COVID. Belum lagi di Wisma Atlet kita dengar berita karena putus asa, tidak dapat berbuat apa-apa, mereka terjun dari lantai 21, bunuh diri. Nah, karena keputusasaan. Nah, kita sendiri bagaimana dengan keadaan kita? Kalau kita mengalami hal begini, apa jalan keluar kita? Tetapi kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan ribuan tahun lalu bahwa akan balas sampar akan terjadi. Ya. Di dalam Lukas 21 dijelaskan ada balas sampar ayat 11 yang tidak bisa dibendung, tetapi ayat-ayat terakhir mengatakan bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan tidak akan tersentuh atau tidak ada seujung rambut pun yang akan gugur. Jadi memang kita yakini kalau sampai kita kecolongan berarti Tuhan izinkan. Tapi jangan sampai ini terjadi bagi kehidupan rumah tangga kita. Ini akan mempengaruhi bahkan seluruh kehidupan kita. Bayangkan kalau dalam satu keluarga salah satu udah kena akan terisolasi. Malu. Tetapi ini yang terjadi. Kalau saya dengar pengobatan di Wisma Atlet asal kasih obat. Ya, saudara bisa bayangkan dengan ketersendirian, tidak ada yang kunjungi, ya. Merasa sangat pasti orang akan depresi. Tetapi kita percaya dengan kebenaran firman Tuhan, di mana tidak ada visi orang-orang binasa di seluruh dunia, orang-orang percaya lahir baru binasa. Jadi saudara-saudara, di mana tidak ada visi orang-orang binasa. Ya, ini firman Tuhan, Amsal 29 ayat 18. Jika tidak ada perkataan dari Allah, orang-orang tidak terkendali. Tanpa nubuatan, orang-orang jadi kacau. Tanpa firman, semua sia-sia. Diingatkan di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25 kita baca. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25.
Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kacau, saudara-saudara. Ini benar-benar kalau tidak ada firman. Ini pewahyuan yang kita terima sudah ribuan tahun kita menikmati sekarang bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Segala sesuatu pasti akan digenapi. Kurangnya pengetahuan yang disingkapkan membawa kepada kebinasaan. Seperti kita sudah baca tadi Hosea 4 pasal 6. Nabi Hosea memperingatkan bangsa Israel adalah penting untuk mengetahui dan mengenal dan jadi bijaksana untuk memilih jalan yang telah ditunjukkan. Kita baca pertama Samuel Pertama Samuel 3 ayat 1 sampai 3. Perikopnya berjudul Samuel terpanggil. Ayat 1. Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Elia matanya mulai kabur, tidak dapat melihatnya dengan baik. Sedang ia berbaring tempat tidurnya, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Ia menjawab, ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Elia, katanya, ya Bapak, bukan Bapak memanggil aku. Tetapi Elia berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah tidur. Dan Allah memanggil Samuel sekali lagi. Samuel bangun, lalu pergi mendapatkan Elia, berkata, ya Bapak, bukan Bapak memanggil aku. Tetapi Elia berkata, aku tidak memanggil engkau. Tidurlah. Ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ayat 8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia bangun, lalu pergi mendapat Elia, berkata, iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengerti Elia bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkata Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Apabila memanggil engkau, katakanlah, berbicara Tuhan, sebab hamba-Mu itu mendengar. Maka pergilah Samuel tidur di tempat tidurnya. Lalu datanglah firman Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicara oleh hamba-Mu ini. Lalu ayat 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Kita tahu semua ini cerita. Manakala ada suara Tuhan di bait Allah, bukan suara daripada Nabi Elia, tetapi suara Tuhan memanggil Samuel muda. Ya, Samuel muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Elia. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur. Tidak ada penglihatan di zaman Elia. Firman yang segar dari Allah dan pengetahuan yang disingkapkan jarang secara biasa akan didengar. Visi rohani itu sangat penting. Contoh yang terbaik di dalam kisah Nabi Elisa dan bujangnya Gehazi. Kita baca 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17. Umat Israel dikepung oleh bangsa Aram. Ada banyak tentara, kereta perang, kereta kuda. Ketika bujang Elia, Gehazi melihat kekuatan besar musuh, ia sangat takut. Ia berseru kepada Elisa, apa yang harus dilakukan? Elisa berkata, jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Kemudian Elisa berdoa agar Tuhan membuka mata rohani
Gehazi dan mengizinkan melihat dunia roh. Permintaan dipenuhi dan Gehazi melihat kekuatan rohani dan Tuhan mengelilingi Israel yang lebih besar daripada kekuatan musuh. Jadi ini sangat, visi rohani ini sangat perlu untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari terakhir ini. Jangan kita hanya berharap kepada kekuatan kita, kemampuan kita, karena keterbatasan kita. Tetapi kita harus tingkatkan kehidupan rohani kita. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita bisa melihat visi rohani. Karena visi rohani itu melampaui visi jasmani. Di dalam alam roh kita perlu mempertajam penglihatan kita di hadapan Tuhan. Karena kalau kita tinggal biasa-biasa saja, bagaimana mungkin kita menghadapi masalah-masalah yang akan datang, masalah-masalah yang akan lebih sukar, lebih sulit daripada masalah-masalah sekarang. Tanpa visi rohani kita tidak dapat melihat melampaui keadaan-keadaan alamiah kehidupan. Kita tidak dapat melihat keuangan kita meningkat, hubungan kita diperbaiki atau tubuh kita disembuhkan. Tanpa pengetahuan supernatural kita tidak dapat menangkap kebenaran yang disingkapkan. Nah, kalau berbicara supernatural itu kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita diberkati, berlipat ganda Roh Kudus ada dalam kita. Karena itulah sebabnya manusia itu perlu peningkatan, bukan tinggal kanak-kanak. Kita semua pria yang hadir pada malam hari ini harus ada peningkatan. Untuk mengayomi keluarga, kita harus punya kekuatan, kemampuan visi rohani. Di setiap area kehidupan kita Tuhan selalu hadir. Tanpa visi rohani kita tidak dapat dikalahkan oleh kuasa. Tanpa visi rohani kita dapat dikalahkan oleh kuasa musuh yang kita lihat sekarang bekerja di dalam jasmani kita, di sekitar kita. Visi kita akan tetap fokus pada masalah-masalah kita dan kehidupan kita akan menjadi siklus. Seruan apa yang harus kita lakukan? Haleluya. Visi rohani memberitakan gambaran yang jelas tentang kehidupan yang Tuhan kehendaki bagi kita dan kemudian mengarahkan setiap langkah dari kehidupan Kristen kita ke arah untuk mencapainya. Rasul Paulus berkata, Kisah Rasul pasal 26 ayat 19. Kisah Rasul pasal 26 ayat 19. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihat yang dari surga tidak pernah aku tidak taat. Ya, Rasul Paulus mengamenkan bahwa setiap penglihatan dari surga dia tidak pernah tidak taat, dia selalu taat. Kisah 26 ayat 16 sampai 18. Mundur 26 ayat 16 sampai 18. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kulihat daripadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka. 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa, mendapat bagian di dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus. Ini pengalaman Rasul Paulus. Pengalaman Rasul Paulus kita perhatikan di dalam Kisah 26 ini, ayat 16 sampai 18 tambah dengan ayat 19. Kalau berita-berita dari surga dia tidak pernah abaikan.
Tuhan memberikan Paulus visi dan tujuan untuk membuatnya jadi pelayan dan saksi pada orang-orang non-Yahudi. Tuhan memberikan Paulus sebuah rencana untuk mencapai visi itu. Paulus harus membuka mata rohani dari kegelapan kepada terang, memimpin mereka kepada pengampunan dosa dan menyingkapkan warisan rohani mereka yang dimungkinkan oleh iman. Haleluya. Kita kembali kepada ayat-ayat tadi. Ayat pertama, bahwa manusia akan mengembara dari ke ujung bumi mencari firman Tuhan, tapi firman Tuhan sudah tidak ada. Ini fakta dan kenyataan, tidak bisa dipungkiri. Apa yang difirmankan pasti itu akan jadi. Itulah sebabnya selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada kesempatan membaca kebenaran firman, biarlah kita tetap rajin beribadah kepada Tuhan, menyelami kebenaran firman Tuhan. Kita ingat ada visi Abraham. Tuhan memberikan sebuah visi kepada Abraham, visi luar biasa, membutuhkan tindakan iman yang luar biasa. Melangkah keluar dalam masa depan yang tidak diketahui, hanya sebuah janji dari Tuhan. Kejadian 12 ayat 1-2. Kita baca Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Aku akan menjadikan berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini visi yang diberikan Tuhan kepada Abraham itu luar biasa. Dia belum tahu di mana tujuannya, dia disuruh keluar dari negerinya mengharapkan petunjuk dari Tuhan. Tetapi kenyataan sukses besar dia raih. Dan kedua, kita melihat visi yang kedua, yaitu visi dari Yusuf. Yusuf banyak tantangan. Kejadian 30 ayat 50. Haleluya. Kita melihat, kalau kita lihat Yusuf, dia mendapat visi dari Tuhan. Padahal di tengah keluarga yang kacau balau. Bapaknya Yakub seorang penipu, ibunya setiap hari bertengkar dengan istri-istri simpanan daripada Yakub. Tetapi dia menjalani semua visi yang Tuhan berikan kepada dia. Apapun terjadi, kesukaran, kesulitan, dia dijual, tetapi Tuhan mengangkat dia hingga menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Jadi kita melihat, kalau Tuhan yang memberikan visi kepada kita, kita harus bangga, ya. Kita harus bangga, jangan berpeluk tangan, jangan berpangku tangan saja. Kita harus melihat bahwa Tuhan itu ajaib. Kalau Tuhan memanggil kita, memilih kita dari sekian banyak manusia, miliaran di manusia, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Lebih-lebih untuk saat sekarang, kita melihat di tengah COVID ini semakin semrawut. Kita tidak tahu apa akan berakhir kapan. Tetapi kita tahu Tuhan memanggil kita, Tuhan memelihara kita. Bukan untuk disakiti, tapi Tuhan membuat kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, jadi jangan kita pesimis, kita harus optimis
bahwa segala perkara dari Tuhan. Tuhan yang akan memberikan penghiburan kepada kita, kekuatan, dan jadi kita harus berusaha mendapat visi rohani, ya. Harus berusaha mendapat visi rohani. Di mana tidak ada visi, orang-orang akan binasa. Tidak ada wahyu, orang-orang akan binasa. Tidak ada firman, manusia akan kacau, ya, karena dosa. Tetapi Amsal 29 ayat 18 di sana dijelaskan bahwa di mana tidak ada visi pasti orang akan binasa. Tapi kita percaya kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah akan berubah dahulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini membuat kita pria-pria bangkit dari keterpurukan kita, kekhawatiran kita, dan kita bangkit, kita maju. Kita harus melihat, kita harus punya telinga rohani yang peka, mau melihat visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita berdiam diri, karena semua umat Tuhan, lebih-lebih pria-pria, pasti dipakai oleh Tuhan, ya, harus dipakai oleh Tuhan. Jadi kita harus menjalankan misi dan visi dari Tuhan, ya. Sekian aja firman Tuhan, dan kita akan berdoa. Kita angkat pujian. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalananku. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan kesempatan kepada kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Engkau meteraikan di hati kami masing-masing pada malam hari ini Tuhan. Biar kami mau mengerti rencana Tuhan. Kami harus mempunyai visi rohani, visi yang jauh ke depan, bukan berdiam diri di tempat, tetapi kami harus melihat ke depan bahwa kemuliaan Allah menantikan semua apa yang kami rindukan. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.